Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 11 April tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-60. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Berani Bertahan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Tahukah saudara bahwa Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken pilihan yang kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Hal ini dibuktikan juga dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir. Kisah kematian Stefanus merupakan kisah martir yang pertama. Yang menarik dari kisah ini adalah ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Di dalam doa yang Stefanus serukan terkandung 2 unsur penting yang patut kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah penyerahan diri. Ketika Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya. Ia percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah pengampunan bagi musuh. Menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian di mata Tuhan. Karena tidak ada seorang pun manusia yang berhak untuk menghilangkan nyawa sesamanya. Para anggota mahkamah agama yang tahu hukum dan firman Tuhan justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus. Melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Meski demikian, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia. Dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa, ia sempat berdoa untuk memohonkan pengampunan dengan berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara pasti setuju bahwa biasanya orang yang teraniaya atau tersakiti akan menyimpan dendam kepada orang yang melakukannya. Benar bukan? Tapi tidak dengan Stefanus. Stefanus meneladani apa yang Kristus perbuat saat ia disalibkan, yaitu memohonkan pengampunan kepada Bapa seraya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sidang jemaat Tuhan, Tuhan sedang ingin memberikan pesan kepada kita. Mari kita lepaskan pengampunan dan jangan pernah membalas kejahatan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sulit memang, tapi seperti Stefanus, tanpa Roh Kudus dia tidak akan mampu melakukannya. Ketika dia menjadi seorang pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, pengampunan yang tulus meluap dari hati yang terlontar dari mulutnya. Sidang jemaat Tuhan, bertahanlah, beranilah mengambil sikap untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Berani pula mengambil sikap untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Kalaupun ada aniaya-aniaya yang kecil yang kita hadapi karena mempertahankan iman kita, percayalah, pembelaan dan pembenaran yang daripada Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Hanya saja perlu tekad yang bulat, keinginan yang kuat, hati yang tulus untuk tetap percaya bahwa Tuhan memelihara setiap perbuatan tangannya. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan baru untuk tetap bertahan dalam kebenaran Allah, walaupun kita harus mengalami berbagai persoalan.
Namun karena kita percaya Tuhan membela kita, kita tidak gentar sedikit pun tentang semua itu. Amin. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.